Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa suami istri Zakaria dan Elisabet adalah orang yang hidup benar, yang hidup mengikuti ketetapan firman Tuhan, dan juga hidup tidak bercacat. Mereka berdua adalah pemimpin rohaniawan yang menjadi teladan dalam kehidupan bagi umatnya terhadap masyarakat. Mereka sungguh-sungguh sebagai keluarga yang taat kepada Tuhan, hidup saleh. Namun di dalam catatan Lukas menyatakan bahwa tetapi mereka tidak punya anak karena Elisabet dikatakan mandul. Saya merasa pasti bahwa sejak mereka menikah, mereka berharap dan sudah berusaha bagaimana supaya mempunyai anak. Nah, pada waktu itu memang sudah memasuki masa Masehi. Mereka hidup pada zaman itu. Namun di tengah-tengah masyarakat masih saja juga beredar bahwa kalau suami istri itu tidak ada anak itu merupakan satu aib, khususnya bagi istri. Tidak jarang kalau sekarang ini juga ada laki-laki atau suami meninggalkan istrinya atau menikah dengan secara diam atau terang-terangan dengan wanita lain karena istrinya tidak bisa memberikan anak atau keturunan kepadanya. Jadi beban seorang wanita istri yang telah menjalani pernikahan bertahun-tahun dan tidak ada keturunan, tidak ada anak, itu sangat berat. Nah, mereka sudah berharap dan sungguh-sungguh berharap, namun di sini Lukas menyatakan dengan kata tetapi. Ini merupakan satu catatan penting. Sekalipun mereka hidup benar, mereka hidup mengikuti firman Tuhan, kehendak dan ketetapan Tuhan, mereka hidup tidak bercacat, ada catatan penting, tetapi mereka tidak ada anak atau tidak punya anak. Bahkan dikatakan mereka telah lanjut usia atau uzur. Dan Elisabet itu dikatakan mandul. Ini juga dapat memberikan kepada kita satu keterangan atau penjelasan bahwa mereka berdua mungkin sudah tidak punya harapan lagi, atau sudah tidak lagi berangan-angan atau bermimpi-mimpi untuk punya anak atau punya keturunan, karena memang mereka sudah uzur atau sudah lanjut usianya. Nah, tepat pada saat Zakaria mendapatkan giliran untuk memimpin peribadah atau kurban. Nah, waktu Zakaria itu masuk di tempat khusus untuk membawa doa-doa bagi umat kepada Allah. Secara khusus malaikat Tuhan diutus untuk memberitahukan bahwa istrinya akan hamil tahun depan, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh karena telah bertahun-tahun dan sekian tahun mereka berharap untuk ada keturunan dan tidak ada, dan mereka sudah lanjut uzur. Bahkan Zakaria pun sampai tidak percaya kalau dia bersama istri akan diberikan keturunan. Oleh karena itu ketika malaikat memberitahukan, Zakaria kurang yakin, kurang percaya untuk berita itu. Sampai akhirnya malaikat Tuhan menyatakan bahwa Zakaria mulai hari ini hingga kelahiran anak, ia tidak akan bisa berbicara. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini memberikan satu penjelasan kepada kita semuanya bahwa di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Karena timing Tuhan itu berbeda dengan timing kita. Kita memperkirakan, menginginkan, mengharapkan untuk waktu-waktu di mana itu sudah merupakan agenda yang kita harapkan dan inginkan. Tetapi waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kapan dan bila mana Tuhan menganugerahkan, memberikan kepada kita sesuatu hal yang kita harapkan dan penting bagi kehidupan kita, Tuhan punya waktu sendiri, dan itu memang bisa terjadi pada siapa saja. Termasuk di sini pada tokoh rohaniawan Zakaria, seorang imam, dan juga istrinya, bahkan disebutkan dari keturunan Harun. Ini artinya bahwa kedua-duanya adalah keturunan dari keluarga rohaniawan. Dan bahkan ketika mereka telah menjalani kehidupan rumah tangga begitu lama, mereka belum ada anak, hingga lanjut usia baru mereka diberitahukan bahwa Elisabet akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kenyataan ini membuat Zakaria
menjadi tidak percaya. Ingatlah ya, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Mengapa? Karena waktu Tuhan, timing Tuhan itu berbeda dengan kita. Tuhan tahu kapan dan bila mana waktu terbaik. Di samping untuk menguji harapan, iman, dan keyakinan kita, Dia juga ingin kita tetap berharap dan setia kepadanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan jangan pernah berhenti berharap.